Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan berkaitan dengan fikih kurban. Maka untuk waktu ini kita sedikit membahas berkaitan dengan hewan kurban dan syarat sah daripada hewan kurban tersebut. Yang pertama adalah hewan kurban. Ulama bersepakat bahwasanya hewan kurban yang sah adalah al-an'am, merujuk kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-an'am, hewan ternak, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan ulama bersepakat bahwasanya kerbau satu hukumnya dengan sapi. Yang ketiga adalah kambing. Kambing pun terbagi menjadi 2, yaitu kambing biasa dan domba. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, adapun perkataan Bilal yang menyampaikan saya tidak peduli mau berkorban ayam, mau berkorban burung, maka riwayat tadi tidak sahih dari sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Karena riwayat tadi tidak sahih dari beliau, maka kita tidak bisa, ya, atau tidak diperbolehkan untuk menjadikan penyampaian beliau sebagai dasar kita dalam berkorban. Ada orang mau berkorban dengan ayam, maka tidak sah. Ada orang mau berkorban dengan burung, maka tidak sah. Yang sah hanya yang 3 tadi, ya, yaitu sapi, kemudian unta, dan yang terakhir adalah kambing. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah berkaitan dengan syarat sahnya kurban. Yang pertama adalah syarat yang harus ada, dan yang kedua adalah syarat yang tidak boleh ada. Maka, ya, syarat yang pertama, syarat yang harus ada adalah hewan kurban tadi, ya, sudah memasuki masa musinnah. Apa itu masa musinnah? Kalau orang Jawa mengatakan poel. Poel adalah 2 gigi depan hewan ternak tadi yang sudah berganti, ditandai dengan 2 gigi depan yang lebih panjang. Maka ketika kita ingin mengecek daripada hewan kurban kita, ya, kita buka daripada mulut hewan kurban tadi, ya, apakah 2 gigi depannya sudah poel ataupun berganti dengan gigi yang baru. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya, berkaitan dengan usia musinnah juga, ya, ketika kita belum mendapati 2 gigi yang berganti, maka kita, ya, bisa menggunakan dasar yang kedua, yaitu usia musinnah. Usia musinnah untuk kambing itu biasanya 1 tahun, kemudian untuk sapi 2 tahun, dan untuk unta itu 5 tahun. Maka, ya, ketika kita memakai cara yang pertama untuk mengecek hewan kurban kita, ya kan, apakah sudah berganti atau belum giginya, kita buka, ya, ternyata belum berganti, ya, tapi sudah memasuki masa musinnah. Kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun, ya. Bahkan mungkin kita membidani hewan ternak tersebut, ya. Apakah mungkin hewan ternak tersebut justru milik kita yang membidani dari awal, ya. Kita sudah yakin genap 1 tahun untuk kambing, 2 tahun untuk sapi, 5 tahun untuk unta, maka itu diperbolehkan. Ringkasnya, untuk mengetahui syarat sahnya kurban, ya, yang harus ada, yaitu memasuki masa musinnah. Kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, ya, berkaitan yang kedua, syarat yang tidak boleh ada. Syarat yang tidak boleh ada yaitu syarat hewan kurban tadi tidak ada cacat, ya. Cacat meliputi 4 poin, ya. Yang pertama adalah buta sebelah mata. Yang kedua, pincang kaki. Yang ketiga, kurus sehingga sumsumnya tidak ada. Dan yang terakhir adalah hewan kurban tadi terkena sakit yang jelas akan sakitnya, begitu. Buta sebelah mata. Bagaimana dengan hewan kurban yang buta keduanya? Maka pastinya lebih tidak
boleh. Adapun pendapat dari madhab ad-dhahiri, mereka menyampaikan ya kalau Rasulullah mengatakan buta sebelah mata saja, berarti buta keduanya boleh ya. Pendapat ini ya tidak dipakai oleh para ulama ya. Karena kenapa? Khusus untuk madhab dhahiri ya, itu tidak dipakai pendapatnya. Dulu madhab itu ada 80. Di antaranya 4 yang kita kenal, ada madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bahkan ada madhab ad-dhahiri. Maka untuk madhab ad-dhahiri ini ya bisa dikatakan madhab yang sudah punah karena pendapatnya yang aneh. Di antaranya adalah menurut syariat, seorang yang mau melamar gadis muslimah ya, itu hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan saja. Adapun madhab ad-dhahiri ya tidak seperti itu, lebih jauh daripada hal tersebut. Madhab ini ya menyetujui ya, mensahkan bahwasanya seorang pemuda yang mau melamar seorang gadis, maka boleh melihat gadis tadi, na'udzubillah, telanjang bulat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh dilihat. Maka sebagai contoh ya, seorang pemuda ya yang ingin melamar seorang gadis ya, kemudian gadis tadi sedang mandi, maka boleh diintip oleh pemuda tadi sebagai calon suaminya. Nauzubillah ya. Bagaimana jika madhab ini ya diterapkan ataupun dipakai oleh bangsa Indonesia ya? Alangkah rusak daripada moral kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia ini. Intinya ya, madhab dhahiri tidak dipakai oleh ulama ya pendapat-pendapatnya karena banyak yang menyimpang, banyak yang aneh, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah ya kan, ringkasnya berkaitan dengan cacat yang ada pada hewan kurban ya. Ketika cacatnya ada pada 4 poin tadi atau lebih, maka hewan kurban tersebut tidak sah digunakan untuk berkurban. Adapun ketika cacatnya tidak melebihi 4 tadi, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian kami lanjutkan yang masih berkaitan dengan syarat sahnya hewan kurban ya. Ada pertanyaan ya, apakah boleh kita berkurban jantan ataupun betina ya. Maka berkaitan dengan hal itu Rasulullah SAW bersabda, la yadurrukum adzukranan am inathan. Tidak masalah kalian menyembelih hewan kurban yang berupa jantan maupun betina. Walaupun ya ada yang bertanya ya, bukankah itu pendapat Rasulullah SAW untuk perihal akikah ya? Maka ulama sepakat ya bahwasanya walaupun itu konteksnya untuk hewan akikah, berlaku juga untuk hewan kurban. Artinya ya, kita berkurban dengan jantan, berkurban dengan betina, insya Allah tidak masalah, dan itu ya disampaikan oleh saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkurban yang terbaik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.